Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firna Aprianda, kelas 12 IPA 4, nomor absen 11, akan menjelaskan materi permainan bola kecil atau bulu tangkis. Materi yang akan saya jelaskan, yang pertama pengertian bulu tangkis. Badminton atau bulu tangkis adalah sebuah olahraga raket yang dalam permainannya dilakukan oleh dua orang, yaitu satu lawan satu untuk pemain tunggal ataupun pemain ganda memakai dua pasang yang saling berlawanan. Permainan olahraga ini hampir sama dengan tenis. Bulu tangkis atau yang disebut dengan badminton bertujuan untuk memukul bola permainan disebut kuk atau shuttlecock. Bentuk lapangan bulu tangkis, tinggi dan ukuran lapangan badminton. Tinggi tiang net adalah 1,55 meter menurut standar internasional. Ukuran panjang keseluruhan dari lapangan bulu tangkis adalah 13,40 meter. Sementara untuk lebar keseluruhan lapangan bulu tangkis memiliki ukuran 6,10 meter. 3. Sistem permainan bulu tangkis. Dalam setiap pertandingan bulu tangkis terdiri dari 3 babak atau 3 set dengan menggunakan sistem 21 poin untuk mengakhiri pertandingan. Skor tersebut berlaku untuk ganda maupun nomor tunggal. Apabila terjadi kedudukan skor yang berimbang seperti 20-20, maka pertandingan akan ditambah menjadi 2 poin lagi. 4. Teknik dasar permainan bulu tangkis. 1. Memegang raket atau grab. Bagiannya 1. Backhand grab. Teknik backhand grab dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket, lalu memosisikan ibu jari di belakang tangkai dan menekannya seolah-olah ibu jari menjadi penyokong raket. Yang kedua, forehand grab. Jika teknik backhand grab menggunakan ibu jari sebagai penyokong utama, teknik forehand grab menggunakan jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking sebagai penyokongnya. Umumnya teknik ini dilakukan untuk gerakan permainan yang lincah. Yang ketiga, combination grip. Teknik ini menggabungkan berbagai jenis teknik pegangan yang ada. Cara melakukannya yaitu genggam raket seperti biasa, posisikan jari telunjuk ke arah ujung raket. Sementara itu, ibu jari menyokong tangkai raket dan sisa jari yang lainnya diposisikan di bagian bawah tangkai. Yang kedua, sikap atau posisi tubuh, stand. Posisi bertahan, defensive stance merupakan posisi bertahan. Kamu harus menyerahkan tubuhmu menghadap net dan memosisikan raket di depan pegangan atau perut. Posisi melawan atau membalikkan netting, net stand biasanya dilakukan ketika lawanmu tanpa ingin melakukan netting. Untuk mengantisipasi netting, kamu harus berada di dekat net. Seperti raket perlu diposisikan di depan tubuh, sementara tubuh yang melanjutkan sedikit agar kamu sikap melakukan lompatan ke depan. Yang ketiga, gerak kaki atau footwork. Ada 4 tips yang dapat dilakukan. Yang pertama, posisikan base atau starting point kamu, kemudian ingat. Kedua, mundur maksimal 3 langkah jika perlu mundur. Ketiga, bergerak ke kanan ke kiri maksimal 1 langkah jika perlu. Keempat, hanya boleh maju maksimal 3 langkah jika harus maju. 4. Pukulan servis atau service drive. Pukulan servis merupakan pukulan dengan raket untuk menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai permulaan permainan. Macam-macam pukulan servis yaitu pukulan servis pendek, servis panjang, dan servis cambukan. Yang kelima, smash. Smash adalah suatu jenis pukulan yang dilakukan dengan tenaga keras dan umumnya ditujukan untuk meraih skor yang mengarah ke bawah lapangan lawan pada olahraga bulu tangkis. Teknis dan volley. Di samping itu terdapat 3 tipe teknik smash yang dilakukan, yakni forehand, smash backhand, smash, dan jumping smash. 6. Drop shot. Teknik drop shot dapat dilakukan dengan cara memukul kuk ke area tengah atau depan lawan secara cepat maupun standar. Teknik ini dilakukan untuk memaksa lawan bergerak ke area sehingga dapat menyerang area tengah atau belakang. Yang ke-8, clear atau lob. Teknik clear atau lob merupakan kebalikan dari teknik drop shot. Apabila ditunjukkan agar lawan main terpaksa berpindah ke depan, clear membuat lawan main harus bergerak mundur ke arah belakang. Jadi kita harus menargetkan area belakang terlebih dahulu sebelum menyerang area depan atau tengah.
Pukulan lob dibagi menjadi dua, yaitu overhead lob, yaitu pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menerbangkan shuttlebook melambung ke area belakang. Yang kedua underhand lob, yaitu pukulan lob yang dilakukan dari bawah dengan cara memukul shuttlebook yang berada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke belakang. Yang kedelapan, netting. Teknik ini membutuhkan intuisi, kecermatan, dan kecepatan yang baik. Sementara kekuatan yang dibutuhkan kecil untuk melakukan teknik ini. Kamu harus berada di dekat net dan memantulkan hook dari atas secara tepat. Nantinya akan jatuh di dekat net area lawan. Yang kesembilan, overhead. Teknik pukulan bulu tangkis overhead dilakukan dengan cara yang sama seperti smash atau overhead. Smash perbedaannya hanya terletak pada pukulan saja. Overhead tidak perlu membutuhkan banyak daya pukul. Yang ke-10, drive. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara memukul hook secara cepat agak mendatar. Umumnya teknik ini dilakukan oleh pemain ganda gunanya untuk memajukan lawan agar mereka tetap berada pada posisi bertahan alias tidak mengangkat raketnya. Sejarah permainan bola tangkis. Olahraga yang menggunakan bola dan raket ini berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu. Nenek moyangnya adalah sebuah permainan Tionghoa Jiangxi yang melibatkan penggunaan bola tetap tanpa raket. Objek atau misi permainan ini adalah untuk menjaga bola agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Sejarah bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memakaikannya secara bersilang oleh sebab kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Puna. Permainan tersebut juga dikenal sebagai pon pada masa itu. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet oleh seorang penyalur mainan Inggris berjudul Badminton Battledore A New Game. Menuliskan permainan tersebut dimainkan di gedung Badminton House for di Gloucester, Inggris. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.